Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasmi, MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seiringnya kita bersalawat, kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Asep Irawan, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Cici Antiviona dan David Fergiawan dengan judul materi Peradaban Islam Indonesia Pasca Kemerdekaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai presentasi kita pada hari ini. Islam Indonesia pada masa revolusi. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia menghadapi sebuah pertanyaan besar. Apakah pemerintahan akan dijalankan berdasarkan ajaran agama, ataukah secara sekuler? Hal ini dipicu oleh tindakan yang dibentangkannya kembali ke Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam dan dianggap tidak mewakili jumlah keseluruhan umat Islam yang merupakan mayoritas. Misalnya saja, dalam KNIP dari 133 anggotanya, umat Islam diwakili oleh 20 orang di KNIP yang beranggotakan 15 orang, hanya 2 orang tokoh Islam yang dilibatkan. Belum lagi dalam kabinet, hanya Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara yang dapat dipercaya oleh para tokoh Islam. Padahal umat Islam mencapai 90% Indonesia. Dalam usaha menyelesaikan masalah ideologi, diambillah beberapa keputusan. Mereka suatu negara yang memiliki dasar keagamaan secara umum dan pemerintahan mengakui nilai keagamaan yang positif. Karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itulah Departemen Agama didirikan. 1. Departemen Agama atau Kementerian Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 oleh Kabinet Syahrir. Menteri Agama yang pertama ialah M. Rasyidi yang dilantik pada 12 Maret 1946. Kementerian Agama mempunyai 4 seksi masing-masing untuk kaum muslimin, umat Protestan, umat Katolik Roma, umat Hindu-Buddha atau Hindu-Bali. Tujuan dan fungsi Departemen Agama: mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah, serta membimbing perguruan-perguruan agama. 2. Mengikuti dan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan agama dan keagamaan. 3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama. 4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. 5. Mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi swasta, dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan tinggi. 6. Mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. 2. Pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, masalah pendidikan akan dimulai mendapatkan perhatian lebih serius. Badan Pekerjaan Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 agar pendidikan madrasah. Badan ini juga mendesak pemerintahan agar memberikan bantuan pada madrasah. Departemen Agama juga segera membentuk seksi khusus yang menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam, mengawasi guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan agama. Dan pada tahun 1946, Departemen Agama mengadakan latihan 90 guru agama. 45 orang diantaranya kemudian diangkat sebagai guru agama. Pada tahun 1948 didirikan Sekolah Guru dan Hakim Islam di Solo. 3. Hukum Islam. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat terbatas pada masalah nikah, cerai, rujuk, wakaf, hibah, dan baitul mal. Ada 3 undang-undang yang mengatur hukum Islam, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19. Yang keempat, haji. Pada tahun 1950 didirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia yang didirikan di Jakarta. Pemerintah mendirikan yayasan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan perjalanan haji rakyat Indonesia ke Makkah Al-Mukarramah.
5. Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut MUI. MUI ialah suatu program pemerintahan yang juga berkenan dengan agama, didirikan pada tanggal 12 Juli 1958, diketuai oleh Panglima Militer. MUI bergerak dalam kegiatan di luar persoalan keamanan seperti dakwah dan pendidikan. Ada beberapa fungsi dan tujuan mendirikan Majelis Ulama Indonesia, yaitu memberi fatwa dan nasihat mengenai keagamaan. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mewakili Islam dalam konsultasi umat beragama. Yang keempat, menghubungkan ulama dan umara. Yang B, yaitu peran Islam dalam kemerdekaan. Peran Islam dalam kemerdekaan. Ajaran Islam ini dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia, telah memberikan kontribusi besar serta dorongan semangat, sikap mental, dan perjuangan kemerdekaan, terutamanya ruhul Islam yang di dalamnya memuat antara lain yaitu jihad fisabilillah, yang kedua izin berperang dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39, yang ketiga simbol berich pen, yang keempat hubul wathon minal iman yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman, menjadikan semangat para tiok bagi umat Islam dalam melawan penjajahan. Adapun yang C yaitu peran Islam dan negara Pancasila. Peran Islam dengan Pancasila yaitu sebagai penyatu antara negara dan agama dengan secara utuh, artinya dirinya menentang gagasan yang lebih menyukai pemisahan antara agama dan negara. Hal ini bertujuan untuk upaya negara kita dapat membentuk negara yang melaksanakan undang-undang dengan berpedoman kepada syariat Islam. Kesimpulan dari pembahasan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa peradaban Islam sebelum kemerdekaan ditandai dengan dibentuknya 1. Departemen Agama di Pemerintahan, 2. Pendidikan, 3. Hukum Islam, 4. Haji, 5. Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Islam telah mendidik karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan kesucian. Jika tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia. Nasionalisme merupakan pengikat yang kuat, yakni paham yang menyatakan bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan sebagai yang erat terhadap tumpahan darahnya. Demikian kegiatan perkuliahan pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah saya minta ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.